Ini perampok paling sial yang pernah saya temui. Baru saja merampok bank sebesar 3 juta dolar. Identitasnya terungkap, kaki kirinya juga menginjak kuku kanan. Tapi dia tidak panik, berganti pakaian sesuai rencana yang telah ditentukan. Uang dimasukkan ke dalam kantong sampah. Naik sepeda yang disiapkan untuk pergi ke tempat lain. Kemudian membuang uang dan mobil di truk sampah. Akhirnya mengendarai mobil yang dia sewa keluar dari tempat kejadian. Luka di kaki masih berdarah. Dia tidak bisa pergi ke rumah sakit, jadi dia hanya bisa pergi ke supermarket. Beli disinfektan untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi saat dia sedang berbelanja, seorang preman dengan pistol datang bergegas masuk dan berteriak, "Serahkan semua uang di sini." Perampok ini meluangkan waktu untuk menarik uang dari bos. Nyaman juga mengatakan bahwa Johan baru saja merampok bank dan menyerahkan dompetnya. Meskipun jika ini keluar, rekan-rekan seakan menertawakannya. Tapi diarahkan oleh pistol, jadi Johan hanya mengikutinya. Pada saat inilah televisi mulai menyiarkan berita bahwa Johan mencuri bank. Perampok itu baru menyadari bahwa dia merampok rekan yang salah. Johan juga memanfaatkan dia tidak memperhatikan untuk mencuri pistol yang mengubah situasi. Perampok itu melihat situasinya tidak baik, mengambil berapa banyak uang dan melarikan diri. Johan sedang tidak ingin mengejar dan hanya terus melihat berita di TV. Pemilik kemudian mengambil pistol perampok dan mengarahkannya ke Johan. Katakan padanya untuk meletakkan senjatanya dan keluar dari sini. Johan ditendang keluar, jadi dia tidak senang. Jadi pilihlah satu orang di jalan untuk melampiaskan amarah ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi dia tidak pergi terlalu jauh ketika polisi mendapatkan plat nomornya. Jadi dia hanya harus meninggalkan mobil dan lari. Johan terlatih-tatih ke lingkungan yang kaya. Bersiaplah untuk memaksa seseorang untuk membiarkannya tidur semalaman. Dia benar-benar pintar. Setelah memilih rumah, saya mengeluarkan semua surat di kotak surat untuk mencari informasi. Termasuk satu kartu yang dikirim dari London. Jelas tertulis bahwa nama penerimanya adalah Warwick. Nama pengirimnya adalah Gulia. Jadi dia berpura-pura menjadi teman Gulia di London. Datang dan membunyikan bel pintu. Karena untuk menunjukkan betapa menyedihkannya dia sekarang. Johan menceritakan banyak cerita yang bahkan saya tidak bisa percaya. Siapa sangka Warwick adalah orang yang baik. Setelah mendengarkan ceritamu, hatiku melunak. Jadi sangat antusias untuk membantunya. Apa yang ingin Anda minum, anggur atau minuman ringan? Yah, jika ada alkohol, tidak apa-apa. Anggur atau arak beras kecil? Anggur saja. Sementara Warwick pergi untuk mengambil anggur. Johan melihat pedang di dinding. Pikiran pertamanya adalah bagaimana menggunakan pedang ini untuk mengendalikan Warwick. Melalui satu obrolan, Johan menemukan bahwa Warwick tidak hanya jujur, tapi masih sangat naif. Pertanyaan tentang Gulia dengan mudah dihindari olehnya. Warwick berkata kepada Johan, dia sedang menyiapkan makan malam hari ini. Begitu segera beberapa teman akan datang untuk bermain. Salah satunya adalah polisi dan pengacara. Dia bisa memperkenalkan mereka pada Johan. Setelah mendengar kata-kata ini, Johan tiba-tiba merasa bingung. Sekarang dia hanya ingin tinggal di sini untuk memulihkan diri. Siapa yang mengira bahwa Warwick akan sangat antusias? Tidak memberi Johan kesempatan untuk menolak. Pada saat inilah radio menyiarkan berita terbaru tentang perampokan bank. Johan ingin mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Tapi Warwick berdiri di sampingnya makan dan minum dan berbicara tanpa henti. Johan ingin dia tutup mulut tetapi tidak berhasil. Diam untuk saya. Kenapa bawel banget sih? Lihatlah pria di depannya dengan deskripsi di radio. Warwick akhirnya menebak identitas musuh. Ketika dia mengetahui bahwa dia diekspos, Johan tidak berpura-pura lagi. Mengambil pisau dan mengancam Warwick untuk membatalkan kencan makan malam. Setelah dia menyelesaikan panggilan telepon, Johan dapat dengan aman melepas sepatunya untuk mencuci lukanya. Lihat kakinya berdarah di lantai. Warwick menyatakan ketidaksenangannya. Dia tidak peduli dengan pisau di tangan Johan. Bergegas ke dapur untuk mengambil handuk. Johan berpikir bahwa pihak lain ingin membersihkan lukanya. Dengan sopan mengangkat kaki.
Apa sih yang kamu lakukan? Membersihkan kotoran di lantai. Johan merasa harga diri seorang perampok telah diinjak-injaknya. Saat itu, ingin hendak menusuk tubuh Warwick. Tapi itu hanya pikiran. Setelah diancam oleh Johan, Warwick tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia tetap jujur. Kemanapun Johan pergi, dia menyekanya. Sesaat kemudian, Johan tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya kehilangan semua kekuatan. Dia juga melihat foto aneh di meja terdekat. Dalam gambar, Warwick memegang udara dan tersenyum dan mengambil gambar. Ketika Johan ingin berdiri, dia menemukan bahwa kakinya tidak lagi terasa. Akhirnya merangkak di lantai kehilangan semua kesadaran. Warwick melihat ini dan segera melemparkan piring di tangannya. Dia telah memegang nama ini untuk waktu yang lama. Apakah kamu terkejut Pak Tua? Sampai Johan bangun. Tangannya diikat dan harus berpartisipasi dalam pesta yang aneh. Dalam perspektif Johan, maka ruangan itu hanya dia dan Warwick. Tapi dari sudut pandang Warwick, ada 4 orang. Sangat jelas bahwa dia adalah orang dengan gangguan kepribadian. Setelah makan, Warwick memotret Johan. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengambil album besar dari kamarnya. Melihat foto-foto di mana Johan tiba-tiba merinding. Karena itu semua gambar orang mati beserta gambar proses kematiannya. Ada juga polisi dan pengacara yang baru saja dia bayangkan. Johan sekarang tahu bahwa pria di depannya adalah seorang cabul pembunuh. Dia akan mengendalikan orang-orang yang datang ke sini dan menyiksa mereka sampai mati. Pada saat yang sama, ambil foto setiap 6 jam. Warwick bahkan menyimpan halaman khusus baginya untuk mendokumentasikan proses kematiannya. Agar ruangan tidak membosankan, Warwick mengadakan pesta lagi. Setelah bermain, mereka pergi untuk berfoto dengan Johan. Akhirnya peluk tubuhnya yang lemas di luar untuk menari. Johan tidak bisa mengerti pikiran orang gila ini. Karena takut dibunuh olehnya, sekarang dia harus memikirkan cara untuk keluar dari sini. Tapi di bawah pengaruh obat, dia bahkan tidak bisa memegang teleponnya. Jadi itu suatu kemewahan untuk memanggil polisi untuk menangkap. Sambil bingung, dia memikirkan pacarnya. Alasan dia merampok bank adalah karena pacarnya menderita kanker hati. Melihat pacar berjuang kesakitan di depan, dia baru berani seperti itu. Menonton darah Johan mengalir ke lantai lagi. Warwick sangat marah. Sangat tertarik padanya, mengeluarkan batang besi di oven untuk membantunya menghentikan pendarahan. Pada saat Johan bangun, sudah jam 3 pagi. Lihatlah gambar-gambar yang diambil Warwick dari dia. Johan akhirnya melepaskan kesombongan seorang bandit. Memohon Warwick untuk mengampuni dia. Tapi Warwick tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Hanya duduk di sana sendirian mengeluarkan beberapa kartu untuk ditulis. Penerimanya adalah Gulia dan alamatnya adalah Bangkok. Johan akhirnya mengerti, Gulia juga orang yang dia bayangkan sendiri. Setelah menulis surat, Warwick meminta Johan untuk bermain catur dengannya. Bagaimana Johan bisa tertarik dengan catur? Tapi aku juga takut jika menolak, akan membuat orang ini marah. Jadi hanya bisa mengatakan dia tidak tahu. Tapi Warwick sekarang membuat kondisi untuknya. Jika kau menang, saya akan membiarkan Anda pergi. Setelah mendengar Johan agak tidak percaya. Tapi dia akhirnya mencoba bertaruh pada game ini. Tidak heran dia hanya menyembunyikan pekerjaannya. Kurang dari 2 menit dia sudah membuat Warwick kalah. Warwick adalah orang gila, tapi dia menepati janjinya. Dia melepaskan ikatan Johan dan melepaskannya. Tapi sebelum dia pergi, Warwick mengatakan sesuatu yang membuatnya kesal. Setelah mendengar kalimat itu, Johan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia pergi untuk mencabut pisau di dinding. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun menusuk tubuh Warwick. Berpikir semuanya sudah berakhir. Siapa sangka Warwick baru saja jatuh ke lantai dan bangun dengan normal. Johan sekarang tahu bahwa dia telah dipermainkan. Warwick dengan panik membenturkan kepalanya padanya. Ketika bangun, dia menemukan diri terikat di bak mandi. Di mataku, Warwick berbicara pada dirinya sendiri. Dan di mata Warwick, dia tidak peduli lagi. Johan tahu dia akan mati kali ini. Tapi dia masih memiliki tempat di mana dia tidak bisa berpikir. Alasan dia rampok bank.
Dan untuk satu alasan, pacarnya bekerja di sana. Perampokan ini juga direncanakan oleh kalian berdua. Setelah dia menyamar, dia langsung pergi ke tempat kerja pacarnya dan pura-pura merampok. Berkat itu, saya mengambil $3 juta ketika tidak ada yang memperhatikan. Rencananya, setelah dia pergi, pacarnya akan melapor ke polisi. Tapi masalahnya dia baru saja pergi, identitasnya terungkap. Ini berarti seseorang telah mencela dia. Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain pacarnya. Di sisi lain, John yang bertanggung jawab atas kasus ini tinggal di kantor polisi sepanjang malam. Akhirnya menemukan petunjuk sebelum fajar. Besok pagi, wanita tua itu berdiri di balkon minum susu dan menemukan mayat di sebelah tempat sampah. Tepat ketika dia akan memanggil polisi, tubuh itu tiba-tiba berdiri. Johan masih tidak mengerti kenapa dia masih hidup. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa luka di tubuhnya hanyalah penyamaran Warwick. Baru saja lolos dari kematian, aku sedikit terkejut. Tapi sekarang dia tidak berani pergi ke Warwick lagi. Hanya ingin cepat mencari pacar untuk bertanya tentang segalanya. Bukankah semuanya harus sesederhana itu? Warwick baru saja bangun ketika tamu tak diundang datang. Memang benar Sheriff John, melalui percakapan mereka, kita dapat mengatakan itu. Warwick adalah kepala polisi di sana. Alasan dia melepaskan Johan adalah karena dia takut dia akan mengungkapkan identitasnya. Dalam dokumen yang dibawa John, ditemukan saat Johan merampok bank. Sengaja menargetkan seorang karyawan di sana. Karyawan itu benar-benar pacar Johan, Gemma. Apalagi satu-satunya yang mengenali Johan adalah dia. Setelah ini terjadi, dia mengambil cuti untuk bepergian. Hari ini adalah hari dia pergi. Meskipun hubungan antara Gemma dan Johan masih belum diketahui. Tapi John masih punya alasan untuk curiga bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Selain itu, dia menduga Gemma akan mencuci uang ini. Memiliki petunjuk ini, polisi pergi ke rumah Gemma untuk menindaklanjuti. Begitu saya tiba, saya melihat bahwa dia memang mempersiapkan kopernya untuk melarikan diri. Mereka melacak ke garasi. Akibatnya, terganggu oleh seorang kakak perempuan yang membuat dia kehilangan waktu. Menyebabkan kehilangan jejak target, seperti garasi besar. Mereka hanya harus membagi aksinya. Adapun Gemma, dia pergi ke lantai 3 untuk mengganti mobilnya dan pergi. Tapi taruh saja uangnya di bagasi. Johan tiba-tiba muncul dan mencuri kuncinya. Gemma segera pura-pura peduli menggunakan kecantikan berikutnya. Johan juga tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana dan menyaksikannya tampil. Lalu pergi dari sini. Meninggalkan Gemma bingung di sana. Memiliki uang ini, Johan tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kesenangan kurang dari 3 detik. Bahkan sebelum dia keluar dari pintu, Warwick menembak kepalanya dengan pistol. Pada titik ini, Johan juga mengetahui identitas sebenarnya dari pihak lain. Karena tidak mau dihukum, Johan hanya bisa lepasin uang itu. Berharap Warwick bisa mengampuni dia. Setelah mendapatkan uang, Warwick tidak membiarkannya pergi begitu saja. Juga memberinya banyak uang. Harus mengatakan pria ini sangat pintar. Orang-orang mempertaruhkan hidup mereka untuk merampok bank dan dia mengambil semuanya. Setengah tahun kemudian, John menerima surat dari luar negeri. Di dalamnya ada foto Warwick dan Johan bersama di rumahnya. Jadi dia segera pergi ke kantor Warwick, mengeluarkan foto itu dan bertanya. Tanyakan kepada Warwick apakah dia mengenal Johan. Ditanya Warwick apakah dia mengenal Johan, tentu saja Warwick tidak akan mengakuinya, lalu berkemas dan bersiap untuk pulang. Tapi John bersikeras bahwa sofa itu sangat mirip dengan yang ada di rumahnya. Bahkan menawarkan untuk pergi ke rumahnya untuk memeriksa. Melihat John begitu tegang, Warwick mengubah topik pembicaraan dengan gelisah. Katakan bahwa hari ini kita akan mengadakan pesta untuk mengundang teman-teman untuk minum bersama. Berharap John dapat datang untuk berpartisipasi, dan juga dapat memeriksa sofa. Mengenai situasinya, John tidak punya alasan untuk menolak. Ah, John, kamu mau anggur atau anggur beras? Ah, anggur saja, oh, bagus. Ketika Warwick pergi, 4 orang yang dia bayangkan sebelumnya muncul sekali lagi. Dan mereka semua seperti John sebelumnya. Mereka adalah bawahan Warwick. Mungkin setelah malam itu, dia akan membayangkan orang lain.
Di akhir film saya hanya merasa kasihan dengan karakter Johan. Karena untuk mengobati pacarnya, dia tidak takut merampok bank. Pada akhirnya, hanyalah seorang badut di mata orang lain.